Pagi ini saya akan membahas satu bagian Bapak Ibu tentang kisah tentang neraka yang diambil dari Injil Lukas pasal 16. Mari kita membukanya bersama-sama. Injil Lukas pasal 16 ayat 19. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, izinkan saya membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu boleh dengan sikap dengan hormat tetap membaca kata demi kata, perhatikan karena saya akan mengupasnya satu dengan ayat dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tapi jika ada orang seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Sekali lagi kita menghadap Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Saudara boleh mendoakan saya, dan saudara juga mendoakan samping kiri saudara. Kita minta belas kasihan untuk memberikan kita firman. Bapa di surga, kami datang pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan. Tuhan bukan hanya memberikan kami firman, kami boleh berjumpa dengan kehadiran melalui firman yang kami boleh dengar. Tuhan, berikanlah kami satu pengertian ketika di tengah keterbatasan hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Kami boleh memahami setiap kata demi kata apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Pimpinlah kami ya Allah Roh Kudus, berbelas kasihanlah, karena kami tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. Kami seringkali tersesat, kami seringkali bahkan tidak sadar menikmati betapa hidup jauh daripada Tuhan. Betapa dosa membawa kami kadang di dalam kenikmatan yang membuat kami sudah terbiasa. Kasihanilah kami Tuhan, berkatilah kami, berikan kami firman, agar firman itu memimpin kami di jalan yang benar. Firman itu memperbaiki tingkah laku kami, dan firman itu menjadi satu kesenangan, membawa satu kesukaan bagi kami, untuk menjadi satu saksi dalam hidup kami, menyatakan Kristus tinggal dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan bernama James Boy, dia pernah mengatakan ini ketika dia membahas satu bagian Injil Lukas pasal 16 ayat 19 31 sampai 31 mengenai kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Bapak Ibu, dia mengatakan, Bapak Ibu, di seluruh Alkitab saya tidak percaya ada cerita yang lebih menggetarkan atau lebih mengganggu daripada kisah mengenai orang kaya dan Lazarus. Bapak Ibu, ini adalah satu-satunya bagian di seluruh Alkitab yang menggambarkan seluruh pikiran, seluruh emosi dan kata-kata yang diungkapkan dari pikiran orang kaya ini, Bapak Ibu, dari hatinya yang berada di dalam neraka, Bapak Ibu.
Ketika kita membaca dalam hati bagian kisah orang kaya dan Lazarus ini, apa yang kita pikirkan Bapak Ibu? Kesan apa yang ketika kita baca, ketika kita membacanya dan itu menempel di hati kita? Bapak Ibu, umumnya hari ini banyak orang yang sungkan atau bahkan menghindari ketika membicarakan tentang neraka. Khususnya di dalam kalau kita memberitakan Injil. Karena bagi mereka peringatan penghakiman ini sangatlah keras. Dan bukanlah cara yang terbaik untuk memenangkan jiwa. Saudara, kata mereka, jika ingin menjangkau jiwa, kita harus lebih menekankan hubungan yang penuh dengan kasih akan cinta Tuhan kepada mereka orang berdosa. Ini mirip seperti kampanye penginjilan, kata Martin Lloyd-Jones Bapak Ibu. Sekarang banyak kampanye penginjilan yang menjual obral cinta kasih Tuhan sehingga begitu barang murahan. Mereka begitu segan menegur tentang penghakiman mengenai neraka. Namun di sisi lain Bapak Ibu, hari ini banyak orang memahami dan membicarakan neraka itu dipengaruhi oleh film-film. Saya ingat waktu saya SMP, waktu saya SMA atau saya SD juga kecil, saya sudah mengenal neraka itu dari film Bapak Ibu. Saya ingat film Sung Gokong, Bapak Ibu tahu film ya, Kerasakti. Wah, saya lihat dia bagaimana dia terbang bebas naik turun surga dan neraka. Semuanya takluk di bawah dia. Saya lihat juga melihat orang disiksa di sana. Ada kerajaannya Bapak Ibu. Wah, ditambah lagi begitu mengejutkan film-film Hollywood bagaimana menggambarkan satu kisah penderitaan di neraka. Ada api, ada kesengsaraan, tidak ada tangis karena mata sudah kering. Air mata sudah kering. Dan film Indonesia juga tidak kalah Bapak Ibu. Saya nonton film Mak Lampir. Bapak Ibu tahu filmnya? Lalu dia berkata bagaimana dia menguasai neraka, orang disiksa, bagaimana orang itu teriak kesakitan, dia tolong, seperti itu ya. Dan celakanya Bapak Ibu, sadar tidak sadar, justru film-film baik film-film yang dimunculkan dalam entertain ini Bapak Ibu, banyak masuk ke dalam mempengaruhi gereja. Ada hamba Tuhan mengatakan dia sering kali naik turun surga dan neraka Bapak Ibu. Dia dikatakan dibawa oleh Tuhan keliling neraka selama 30 hari. Wah, lalu di sana dia lihat ada orang menderita puluhan tahun sampai ratusan tahun begitu disiksa oleh setan Bapak Ibu. Sehingga dia berteriak kesakitan, tidak tahan karena api dan siksaan setan itu. Bapak Ibu, ini sangat ironi Bapak Ibu. Apa bedanya dengan Kerasakti Bapak Ibu? Kalau kita lihat Bapak Ibu, Alkitab justru mengatakan setan itu bukankah disiksa, mereka diikat Bapak Ibu. Tapi seluruh perkataan hamba Tuhan ini mungkin dipengaruhi oleh film-film Hollywood atau film Indonesia, sehingga gampang seolah-olah memberikan daya kekhawatiran, daya takut kepada orang-orang mendengarkannya. Sehingga dia popularitas yang menjadi bertambah. Wah, hebat ya pendeta turun naik ke neraka dibawa Tuhan sampai melihat begitu hal penglihatan yang besar. Itu sebab Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu neraka telah kehilangan maknanya. Neraka sudah menjadi hal yang remeh untuk dibicarakan karena sudah menjadi pembicaraan olok-olok dan bahkan bahan candaan, tawaan. Neraka bukan lagi yang menakutkan dari apa yang harus kita pikirkan. Bapak Ibu, Martin Lloyd-Jones, beliau pernah mengatakan satu masalah yang sangat serius di abad 20 yang menyebabkan kemerosotan rohani, salah satunya di dalam gereja Bapak Ibu. Dia mengatakan banyak orang sudah tidak lagi akhirnya mempercayai tentang neraka. Itu sebab Bapak Ibu dosa kehilangan keseriusannya. Berita salib tentang Kristus dan keselamatan itu bukan lagi hal yang utama disajikan di dalam mimbar gereja. Saya bersyukur 1,5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, saya sempat melayani orang tua. Saya berjumpa dengan dia lagi terbaring, sakit, sangat menderita. Lalu di tengah-tengah pembicaraan, dia mengatakan satu kalimat yang mengejutkan saya. Saya tidak mempercayai neraka. Mengapa Pak? Karena bagi dia neraka itu adalah cerita manusia untuk menakut-nakutkan. Saudara, dia sudah keliling dari berbagai macam agama. Dari Konghucu, lalu masuk Islam, lalu masuk Kristen berbagai macam aliran dia sudah ikutin.
Sampai satu titik saya melayani dia. Dan akhirnya dia menganggukkan kepala di tengah sulitnya berbicara. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Hal yang saya bawa memberitakan adalah tentang neraka. Bapak, kalau engkau tidak membicara, tidak mempercayai hal neraka, engkau juga tidak akan mengerti, memahami betapa seriusnya dosa. Dan sekaligus engkau juga tidak mengerti betapa besarnya kasih Allah ketika dia memberikan anak yang tunggal ditinggalkan oleh Bapa di surga. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, saya mengatakan apa yang saya layani, saya akan menceritakan bagaimana kehidupan engkau bertobat. Dan akhirnya dia bertobat melalui kisah di dalam ini, dan dia menganggukkan kepala. Bapak Ibu, hari ini kita ingin dengar, sungguh-sungguh mendengar apa yang Yesus ajarkan tentang neraka. Yesus yang mengajarkan tentang banyak, mengatakan belas kasihan, cinta kasih. Yesus juga yang banyak mengajarkan tentang neraka. Ada ratap tangis, ketak gigi, ada satu penderitaan yang tak pernah hentinya. Maka kita ingin melihat 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana kita memahami penafsiran perkataan Yesus tentang bagian kisah orang kaya dan Lazarus ini. Kedua, pesan apa yang dikatakan, ditekankan tentang neraka di sini. Ketiga, kita belajar mengapa Tuhan mengajarkan ini. Mari kita melihat konteksnya Bapak Ibu. Kita masuk dalam bagian pertama. Bagaimana kita mengerti perkataan Yesus ini. Maka pertanyaan mendasar Bapak Ibu, apakah kisah ini fakta atau gambaran fiksi? Apakah ada orang kaya dan pengemis bernama Lazarus? Atau apakah ini sebuah perumpamaan yang Yesus ceritakan seperti perumpamaan lainnya? Inilah yang menjadi perdebatan hingga hari ini Bapak Ibu. Jika kita lihat kisah ini dari perumpamaan ini, kisah orang kaya dan Lazarus ini diapit dari pasal 15-16, itu semuanya bercerita tentang perumpamaan. Ada perumpamaan tentang dirham yang hilang, ada perumpamaan domba yang hilang, ada perumpamaan anak yang hilang, ada bendahara yang tidak jujur, semuanya terkait dengan perumpamaan. Maka Bapak Ibu, kita ingin melihat ketika memahami ini apakah perumpamaan, apakah ini bagaikan imajinasi Yesus untuk memberitakan satu pengajaran supaya mereka mengerti, apakah ini benar-benar atau apakah ini benar-benar kisah benar-benar yang terjadi secara historis. Sehingga kita akan melihat bobot apa yang ditekankan dari Lukas ketika kita memahami ini. Bapak Ibu, kalau kita ada satu komentar yang mengatakan, oh ini perumpamaan. Seperti perumpamaan benih, tidak beda yang lain. Benih yang ditaburkan, yang menggambarkan firman Tuhan. Itu sebab gambaran ini bisa dikatakan simbolik Bapak Ibu. Kalau kita lihat orang mempercayai ini kisah orang kaya dan Lazarus sebagai perumpamaan, mereka melihat api itu sebagai simbol Bapak Ibu. Simbol api penyucian. Dan Lazarus itu bagi mereka itu tidak nyata. Karena ditekankan di sini tidak ada interaksi, tidak ada kata-kata. Bagaimana dia selamat, bagaimana kita tahu. Semuanya sebagaikan gambaran Lazarus itu artinya ada namanya adalah Tuhan penolongku. Bapak Ibu, mereka yang beranggapan ini Bapak Ibu punya kelemahan. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin ini berada juga di dalam satu bobot, di dalam seperti kisah nyata. Mereka sulit menjawab. Kita coba membandingkan. Ada 3 orang di sini Bapak Ibu. Namanya disebutkan oleh Yesus. Ada bukan hanya Lazarus, ada Abraham, ada Musa. Saudara, biasanya Tuhan tidak pernah memberitakan tentang perumpamaan itu menyebutkan nama-nama. Seperti pembacaan kita tadi, pembaca Alkitab. Ada orang Farisi dan ada orang pemungut cukai. Tidak ada nama. Dan kita tahu Abraham dan Musa itu ada kisah nyata. Kisah yang historis Bapak Ibu. Mengapa kita sulit mempercayakan Lazarus itu mengatakan bahwa itu adalah kisah nyata sebenarnya? Demikian Bapak Ibu. Kalau demikian kalau kita lihat, demikian juga orang kaya ini, bukankah sama nyatanya dari kisah kita akan lihat di pasal 18. Ada orang kaya juga yang datang kepada Yesus, yang Lukas tidak menyebutkan namanya. Dia menanyakan, guru bagaimana aku harus mendapatkan hidup yang kekal? Dia bertanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jadi penafsiran ini. Di sisi lain orang mendapatkan perumpamaan,
Di sisi lain juga orang mengatakan ini adalah kisah nyata yang benar-benar terjadi yang Yesus ingin katakan. Jadi kita mau kemana Bapak Ibu? Saudara, kita tidak perlu membenturkan ya. Karena pada kenyataannya Bapak Ibu, perumpamaan Yesus ajarkan ini merupakan karakter yang nyata. Misal Bapak Ibu, Bapak Ibu lihat perumpamaan anak yang hilang, bahkan cerita-cerita ini pun meskipun melalui imajinasi untuk membawa satu pengertian orang-orang mengerti dari sebuah cerita, itu bukankah selalu kehidupan juga yang terjadi dalam kisah nyata? Sama halnya Bapak Ibu dengan seorang penabur pergi ke ladang untuk menaburkan benih, dan kejadian itu Yesus juga melihat dari satu keadaan kisah nyata. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya bahwa satu kisah yang Yesus ceritakan tentang kehidupan setelah kematian akan sama benarnya dengan kehidupan manusia yang terjadi, seperti semua perumpamaan yang lain benar pada kehidupan yang terjadi di sini. Maka Bapak Ibu, kita tidak hanya puas memahami ini hanya perumpamaan saja, sehingga membawa satu tafsiran lebih liberal Bapak Ibu. Ada tafsiran mengajarkan orang Katolik bahwa ini adalah tempat penyucian, tempat sementara. Sehingga mereka mengatakan Tuhan tidak akan mungkin tega memberikan satu penyiksaan kekal yang dialami manusia. Maka Bapak Ibu, kita tidak perlu memperdebatkannya, kita tidak perlu membenturkannya. Karena pada sesungguhnya Bapak Ibu, kedua pesan apa yang ditekankan tentang neraka di sini, kita melihat sama-sama sangat terkait dan merupakan nyata Bapak Ibu di dalam satu kehidupan realita kita hari ini. Jika kita melihat konteks teks Bapak Ibu sebelum kisah orang kaya dan Lazarus, Yesus mengajarkan ini kepada siapa? Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa tidak ada hamba yang mengabdi dan melayani kepada dua tuan. Karena apa Bapak Ibu? Karena sebaliknya dia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Dia akan setia kepada yang satu dan dia akan membenci yang lain. Itu sebab Yesus mengatakan kamu tidak bisa mengabdi melayani kepada dua tuan di dalam konteks pesan ini. Kamu tidak bisa mengabdi kepada tuan dan uang. Bapak Ibu, dan tiba-tiba Yesus mengatakan ini, kisah ini didengar oleh orang Farisi sehingga mereka begitu marah, mereka mencemooh Yesus ketika mendengar pengajaran firman yang Yesus sampaikan kepada murid-murid, karena itu sangat menusuk hati mereka. Saya bacakan Bapak Ibu, Lukas pasal 16 ayat 14 15, saya bacakan. Lukas pasal 16 ayat 14 sampai 15. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Bapak Ibu lihat, apa yang dikagumi manusia itu dibenci oleh Allah. Bapak Ibu, orang Farisi ini diidentikan dan dilihat sebagai orang beriman di dalam garis keturunan Abraham. Mereka tahu Taurat, mereka mengabdi melayani Tuhan di sinagoge, mereka bahkan dikagumi oleh manusia. Melalui doa-doanya begitu panjang, melalui satu pengajarannya begitu mengagumkan orang. Tapi Tuhan tahu hati mereka yang paling dalam, karena mereka lebih mencintai uang. Maka Tuhan ingin mengajarkan kisah orang kaya dan Lazarus ini bukan hanya bagi murid-murid dan orang Farisi, tapi juga bagi kita yang mendengarkannya hari ini. Hal yang mengejutkan setelah kematian, ternyata orang kaya itu Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu, berada di dalam neraka. Sedangkan Lazarus berada di surga di pangkuan Bapak Abraham. Dari sini kita melihat bahwa satu realita nyata, setelah kematian ada kehidupan yang tidak pernah berhenti di dalam kekekalan. Di mana hanya ada dua keadaan manusia, yaitu keadaan di dalam surga dan di dalam keadaan neraka. Itu sebab Bapak Ibu, kehidupan yang kita jalani sekarang itu akan kita lihat berdampak pada kekekalan. Saudara, orang percaya ketika meninggal, jiwanya langsung kita lihat Lazarus di dalam pangkuan Abraham di hadirat Tuhan. Mereka mendapatkan satu sukacita semeja bersama Abraham. Sedangkan kita lihat Bapak Ibu, orang kaya itu, jiwa orang fasik ini, dia dilemparkan ke dalam neraka, mengalami satu penderitaan kekal. Maka Bapak Ibu, melalui ini kita lihat apa yang sesungguhnya yang paling mengejutkan
dan paling menakutkan dari kisah orang kaya ini. Bapak Ibu, bukan sekedar api, bukan sekedar tangisan penderitaan yang menyakitkan, bukan sekedar teriakan yang tidak henti-hentinya. Apa yang menakutkan? Ada 5 hal Bapak Ibu dari poin yang kedua ini. Yang pertama Bapak Ibu, yang menakutkan, dia tidak menyadari keadaan rohaninya Bapak Ibu. Dia tidak menyadari keadaan rohaninya. Mengapa? Karena hatinya dibutakan oleh kekayaan. Tentu Bapak Ibu, kekayaan bukanlah masalah, melainkan hatinya sudah dikuasai oleh kekayaan. Meskipun ia beriman, tapi ia mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan hanya duduk di kursi paling belakang dalam hidupnya. Tuhan begitu tidak penting. Itu sebab Bapak Ibu lihat di dalam ayat 19, hidupnya setiap hari bersukaria, setiap hari, dan selalu berpakaian jubah ungu. Saudara, orang kaya ini hidupnya seperti raja, meskipun dia beragama, namun dia tidak memiliki Tuhan sebagai yang utama dalam hidupnya. Bagi saya Bapak Ibu, orang kaya ini justru miskin Bapak Ibu. Sampai orang di depan pintu gerbang saja, dia buta melihat seorang Lazarus yang menderita, yang setiap hari juga duduk di pintu gerbang itu di bawah orang untuk menantikan makanan yang jatuh ke mejanya, lalu diambil, lalu dibuang di pintu gerbang itu. Lalu bukan hanya Lazarus pengen coba ambil untuk memungutnya, justru anjing-anjing juga datang Bapak Ibu. Saudara lihat, makanan sisa itu adalah makanan anjing, sampai anjing-anjing juga berebut. Lazarus pun berusaha untuk mengambilnya, dan akhirnya justru anjing-anjing menjilat boroknya, dan dikatakan Lazarus mati Bapak Ibu. Bapak Ibu, sangat ironi Bapak Ibu. Sangat ironi. Tentu Bapak Ibu, ini bukan pesan moral yang ingin disampaikan di sini. Oh, kalau begitu saya harus melayani, membantu orang miskin. Tentu Bapak Ibu, kalau kita dipanggil, kita digerakkan Tuhan, kita harus melakukannya. Tapi apa yang menjadi satu pesan yang ingin disampaikan oleh Lukas Bapak Ibu? Lukas pengen mengatakan Bapak Ibu, bahwa orang kaya itu lupa hal yang rohani Bapak Ibu. Dia lupa bahwa kehidupannya sudah berada di dalam neraka. Waktu menjalani hari-hari setiap hari. Saudara, neraka itu kapan hadir? Neraka itu hadir sudah di dalam dunia ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adam, kalau engkau makan buahnya pastilah engkau mati. Saudara lihat, nanti setan menggoda Hawa, dan Hawa mulai tergoda karena memikat hatinya, menarik hatinya, sehingga dia ingin mengambilnya. Dan kita lihat Adam berada di samping istrinya, dan Adam tidak mencegah. Mengapa? Karena dia terlalu mengingini, terlalu hatinya pengen menjadi seperti Allah. Saudara, inilah yang menakutkan. Dan kita lihat Bapak Ibu, orang kaya ini puas, sebagaimana Adam puas untuk mengambil buah itu. Dalam terjemahan asli Bapak Ibu, Abraham mengatakan, anak, ingatlah kamu sudah menentukan Bapak Ibu. Kamu sudah memilih, menentukan apa yang menurut kamu baik, menurut kamu sendiri. Satu kisah bagaimana Adam dan Hawa menentukan baik dan baik menurut cara dia sendiri. Bapak Ibu, orang kaya itu puas dengan meletakkan kebahagiaannya dengan setiap hari puas dengan dunia tanpa Tuhan. Sudah, Tuhan di belakang saja. Inilah masalah rohani yang paling menakutkan yang ingin Yesus katakan. Bapak Ibu, izinkan saya tanya, apakah yang kita lakukan setiap hari? Dan apa yang selalu menggerakkan hidupmu? Apakah kepuasan terbesar dalam hidupmu? Saudara, hari ini banyak kita sulit bagaimana orang sungguh-sungguh beriman, bagaimana orang beriman yang di dalam Tuhan, iman yang sejati. Setiap hari mungkin kita beraktivitas mencari kepuasan apa yang dunia tawarkan. Bagi mereka ketika melihat satu kepuasan dunia itu, itulah ukuran yang paling penting untuk dinikmati hari-hari. Maka pertanyaan Bapak Ibu, apakah Anda puas ketika saudara melihat, menikmati apa yang dunia tawarkan baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan? Apakah Anda puas
ketika saudara merasa diri puas, atau saudara tidak puas ketika di dalam pekerjaan dan pelayanan saudara, di dalam usaha saudara, Tuhan tidak dipuaskan. Saudara, apakah hidup saudara ketika di dalam satu pekerjaan hari-hari saudara tidak menjadi berkat, saudara tidak puas? Saudara, kalau kita melihat di dalam kisah ini ada Abraham yang tidak puas, saudara. Ketika Tuhan dipanggil dia di Ur, dia mulai pelan-pelan melangkah sampai di Haran, dan dia meninggalkan Haran lalu sampai di kota Kanaan. Dia tidak membangun rumah, saudara, karena dia tidak puas melihat apa yang di dunia ini. Dia ingin puas membangunkan Allah sendiri, membangun kotanya di tengah-tengah dunia ini. Saudara, atau saudara mungkin nyaman, saudara puas dengan kehidupan ini, sudah cukup saja. Atau saudara puas merasa tinggal di Jakarta, lalu saudara pengen, oh di Jakarta sudah lagi suntuk, lalu saya mencari kota yang lain, puas untuk keluar negeri, berjalan-jalan, dan saudara merasa puas, menikmati. Tidak salah saudara waktu jalan-jalan. Tapi waktu saudara hanya berhenti di dalam kepuasan itu, setiap hari saudara pengen mencari itu, tapi mungkin saudara adalah orang yang puas ketika saudara merasa tidak berdoa. Saudara puas ketika merasa tidak membaca Alkitab. Karena kepuasan yang saudara sesungguhnya cari adalah setiap hari dan hari-hari adalah kepuasan tanpa Tuhan. Dan inilah yang Yesus ingin katakan. Saudara, apakah saudara puas kalau saudara merasa kerohaniannya hanya stagnan di sini saja? Lalu saudara merasa, oh sudah biasa-biasa saja. Saudara lihat, bagi Lukas kebagian orang Lazarus itu adalah miskin di hadapan Allah. Dunia ini terlalu miskin sehingga dia tidak dapat mendapati kepuasan yang dunia berikan, Bapak Ibu. Dan bagi orang kaya itu, dunia ini sudah memberikan kepuasan, hidup seadanya saja cukup. Tapi kalau saudara merasa itu tidak puas, saudara mencari yang lain, saudara peka akan hal yang rohani. Yang kedua saudara, apa yang menakutkan dari neraka yang Yesus ajarkan di sini, saudara? Apa yang menakutkan? Saudara, orang itu tidak sadar statusnya di dalam neraka. Karena orang kaya itu tidak mengenal dirinya dengan benar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang kaya itu tidak mengenal dirinya karena dia tidak berdoa. Dia tidak berseru kepada Tuhan. Dia mengatakan, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia datang mencucukkan jarinya karena aku sangat kesakitan menderita. Bapak Ibu, dia seolah-olah minta belas kasihan. Dia sungguh-sungguh minta belas kasihan. Tadi pembacaan kita dalam Alkitab Lukas pasal 18. Orang pemungut cukai itu tidak berani memandang ke atas. Dia minta, Tuhan kasihanilah aku. Dia memandang ke bawah. Sebab aku orang berdosa. Tidak ada kata keluar dari orang kaya ini. Dia hanya berdoa kepada Bapak Abraham. Meminta kepada Bapak Abraham. Dan memang dia tidak punya identitas. Dia tidak punya nama. Dia tidak tahu diri. Loh Pak, kok bisa tidak tahu diri? Bukankah dia minta belas kasihan? Saudara seolah tanpa minta belas kasihan, saudara. Tapi sesungguhnya dia sedang ngebos, saudara. Ngebos kemana? Dia perintahkan Bapak Abraham itu, saudara, suruh Lazarus. Sudah tidak tolong Lazarus, sekarang perintahkan Lazarus datang seberang ke tempat dia. Dia merasa seperti di dunia, memiliki kuasa dan otoritas power memerintah seperti biasa hari-hari. Oh, ini yang paling menakutkan di dalam neraka, saudara. Dan dia tidak sadar statusnya. Siapa dia? Abraham itu orang besar, saudara. Abraham itu bapak orang beriman. Seluruh tokoh-tokoh Alkitab, kalau boleh dirangkumkan hanya satu, baik Daud, baik Yohanes, baik Petrus, baik Elia, mereka akan mengatakan di dalam tradisi mereka, kami punya satu bapak orang beriman menjadi satu contoh teladan utama kami, yaitu Abraham. Tapi siapa orang kaya ini, saudara?
Dia minta Lazarus untuk mencolokkan dirinya. Saudara lihat yang ketiga, apa yang menakutkan dari neraka ini saudara? Dia minta Bapak Abraham, kalau gitu suruh Lazarus itu pulang, sebab masih ada 5 saudaraku. Tambah baik ya saudara, punya hati untuk menginjili, punya hati yang bermisi, punya satu doa yang baik saudara. Tapi saudara perhatikan, dia tidak sadar, dia sudah terlambat. Dia sudah terlambat. Dia tidak mempunyai kesadaran waktu akan kekekalan saudara. Hari-harinya selalu diisi pesta pora, tapi dia sudah terlambat. Dan bukan hanya terlambat saudara, ini yang menakutkan, dia egois. Mengapa egois saudara? Dia hanya pentingkan 5 saudaranya saudara. Masih ada 5 saudaraku sama brengseknya seperti aku, setiap hari menikmati kenikmatan. Setiap hari sama-sama seperti aku. Jangan sampai mereka datang ke sini tempat penderitaan sama seperti aku alami. Dia sadar, dia tahu dia salah. Maka jangan sampai saudaraku 5 itu datang ke sini. Saudara, orang ini egois. Saudara, hidup saudara bagaimana? Apakah saudara puas dengan kekayaan apa yang saudara nikmati, hari pekerjaan, hari-hari banyak hal? Mungkin saudara ke gereja, mungkin saudara melayani. Tapi apakah Anda tidak puas ketika saudara tidak menjadi berkat? Ketika Tuhan tidak dimuliakan? Saudara, orang kaya ini punya hati yang sempit. Karena dia tidak mempunyai kesadaran akan waktu kekekalan. Saudara lihat, apa yang paling menakutkan yang keempat saudara? Dari neraka. Bapak Abraham bilang, oh tidak. Kalau di dunia ini ada kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakini karena orang kaya itu meminta Lazarus supaya datang ke tempat Bapak orang kaya itu supaya 5 saudara selamat. Bapak Abraham bilang, ada yang dicatat kitab nabi dan para nabi dan kitab Musa. Mereka bisa mendengarkannya, mereka diberitakan di sana, mereka bisa membacanya. Kesaksian itu cukup. Saudara lihat apa yang menakutkan dari neraka ini. Orang kaya itu tidak sadar dia berada di tempat iman yang salah. Dia pikir mujizat bisa mempertobatkan. Dia pikir mujizat bisa mengubah hati orang. Saudara, ini tak bertambah kurang ajar saudara. Nanti dia bilang, tidak Bapak Abraham. Saudara, banyak orang hari ini berjalan di tempat iman yang salah. Dan mereka tidak sadar itu salah. Dan celaka yang bagi mereka itu seolah-olah semuanya sama saja. Saudara, orang kaya ini mempercayai satu kesaksian mujizat. Mereka ingin lihat tanda. Bagaimana nanti justru, orang bertobat, lihat ya kesembuhan di mana-mana. Oh, begitu banyak orang berbondong-bondong, tua yang jiwa berbanyak. Pada kenyataan seolah imannya berada di tempat yang hanya berdasarkan mujizat. Saudara, saya tidak anti mujizat saudara. Banyak sekali kita berdoa, Tuhan sembuhkan, berikan kuasa untuk menyatakan satu kebenaran bahwa Tuhan mengasihi. Saudara lihat juga pada kenyataannya di dalam Alkitab ada 2 orang saudara yang Tuhan izinkan untuk datang kembali lagi dalam dunia. Yang pertama saudara, Samuel saudara. Lazarus itu, Saul itu mencari petunjuk kepada orang pintar agar Samuel nabi itu memberi bagaimana kami sudah di ujung tanduk untuk berperang. Kami harus bagaimana? Lalu Samuel diizinkan Tuhan datang saudara. Tapi apakah itu mengubah hati Saul? Tidak. Saudara, dalam kitab ini juga kita lihat bagaimana di dalam Yohanes kisah di mana bernama Lazarus juga bangkit. Dan justru bukan banyak orang bertambah percaya saudara. Mereka ingin bunuh Lazarus dan Yesus. Saudara, pada kenyataannya inilah ironi yang paling menakutkan.
Dan kelima saudara, apa yang paling menakutkan dari neraka? Dia mengatakan, tidak Bapak Abraham, kalau ada orang bangkit dari kematian, orang akan bertobat. Dan Bapak Abraham bilang, ada kesaksian Musa dan para nabi, kalau mereka tidak diyakini, mereka juga tidak bertobat. Saudara lihat apa yang paling menakutkan di dalam neraka. Orang kaya itu tidak pernah bertobat, saudara. Orang kaya itu tidak pernah bertobat. Meskipun di dalam neraka sudah dikasih tahu kesaksian Musa dan para nabi, dan dia hanya komplain, dan ujungnya sebenarnya dia sedang protes sama Tuhan. Bahwa Alkitab selama di dalam dunia ini, seruan mimbar tidak ada mujizat. Seruan firman Tuhan itu tidak dapat membuat orang bertobat. Itu tidak membuat saya bertobat. Dan pada kenyataan yang menakutkan dari neraka itu, dia sendiri tidak bertobat. Saudara, memang neraka itu adalah tempat di mana Tuhan sudah membiarkan. Tuhan tidak lagi mendengar doa. Dan tidak ada kehadiran khusus Tuhan di sana. Maka hari ini kita belajar, saudara, melalui 5 ini. Apakah engkau mengalami satu keberadaan seperti orang kaya ini? Engkau mungkin merasa tampaknya di iman yang sudah kau yakin betul-betul. Tapi sesungguhnya engkau puas kalau engkau puas tidak membaca Alkitab. Saudara merasa puas kalau pekerjaan di mana Tuhan tidak dimuliakan. Saudara merasa puas kalau saudara rasa naik pangkat saja. Tapi saudara tidak melihat satu kepuasan hal pekerjaan yang Tuhan penting, bagaimana untuk memberitakan Injil. Tuhan panggil kita semuanya, pergi beritakan Injil. Apakah saudara merasa satu kerinduan hati yang merasa miskin di dalam hati begitu yang paling bawah? Dan kau minta di dalam doamu, Tuhan, aku rasa dunia ini tidak memuaskanku. Aku minta Tuhan memuaskanku. Jangan biarkan aku. Jangan sampai aku tidak sadar bahwa aku sudah di dalam dunia ini, aku sedang berjalan menuju neraka. Saudara, Richard Baxter mengatakan begini, saudara. Perjalanan neraka itu terkadang dimulai dari pintu gerbang surga. Dari pintu gerbang surga itu orang berada di luar, tampaknya pengen masuk di surga, tapi mereka sedang berjalan memulai perjalanan menuju neraka. Maka yang ketiga, saudara, poin yang ketiga, mengapa Tuhan mengajarkan ini? Seperti saya katakan tadi, saudara, karena tanpa memahami neraka, kita tidak akan mengerti kasih yang utuh, secara utuh kasih Allah yang besar. Saudara lihat di atas kayu salib, itulah neraka yang Yesus ambil bagi engkau dan saya. Di neraka itu bukan hanya penghakiman dinyatakan, kasih Allah yang begitu besar melalui kematian Kristus menggantikan umatnya. Maka saudara, orang yang meremehkan dosa, orang yang sekarang berlarut-larut tinggal dalam dosa, mungkin dia sedang berada di dalam neraka, saudara. Mereka tidak akan pernah menghargai kematian Kristus. John Owen pernah mengatakan begini, saudara. Orang yang memiliki sedikit pikiran tentang keseriusan dosa dan neraka, mereka tidak mungkin memiliki pikiran yang besar tentang Tuhan dan kasih-Nya. Saudara, saya ulang. Orang yang memiliki sedikit pikiran tentang keseriusan dosa dan ketidaksadaran akan neraka, mereka tidak mungkin memiliki pikiran besar tentang Tuhan dan kasih-Nya. Saudara, waktu saudara memahami neraka, saudara tergelisahkankah? Ataukah saudara sadar dan saudara tidak sadar sudah, dan sekarang saudara sadar, saudara ingin kembali? Ternyata saya orang egois. Saya orang ngerasa seperti tidak mempunyai identitas, dan saya hanya puas dengan apa yang dunia berikan. Saudara, pada suatu saatnya engkau dan saya akan menghadapi penghakiman di hadapan Tuhan. Orang yang tidak percaya, yang sudah berada dalam neraka, mereka akan menghadapi kematian yang kedua yang menakutkan. Apakah ini mengerikan, menakutkan bagi engkau? Apakah ini menggelisahkan ke hati engkau? Saudara, kematian, saudara, itu adalah perjalanan yang sepi.
Karena engkau harus menempuh perjalanan sendiri di dalam tanah, di perhentian terakhir. Dan kita mulai, sebelum mati itu kita mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang sudah kita kasih, kepada orang-orang yang hidup selama dengan kita. Tapi pada akhirnya apakah engkau merasa engkau tidak sendiri? Engkau yakin tidak sendiri. Mengapa? Karena engkau mengatakan Tuhan adalah satu-satunya pertolonganku. Sebagaimana arti Lazarus. Mengapa Lazarus berada di dalam surga, saudara? Karena Lazarus tidak ada yang lain. Dia hidupnya berjuang hari-hari. Tidak ada pekerjaan yang menerima dia. Tapi dia tidak malas-malesan. Dia fight, saudara. Dia beriman. Bagaimana? Cari makan di tempat sampah, makanan anjing. Meskipun sakit kesulitan, karena itu satu-satunya dia cara harus kerjakan. Di tengah-tengah itu juga dia tidak mengeluh. Dia percaya Tuhan adalah satu-satunya penolongku. Dan jikalau Tuhan adalah satu-satunya penolongku, menjadi pertanyaan terakhir. Apakah engkau di dalam hidup ini lebih menyukai hidup di dalam dosa? Atau saudara lebih menyukai satu kehidupan di mana engkau menantikan Tuhan dipuaskan? Saudara, di dalam penginjilan meskipun letih, capek saudara. Saya pulang mesti persiapan, tapi firman Tuhan mengajarkan saya hal yang saya syukuri dalam satu pelayanan demi pelayanan, saudara, membuat saya belajar kepuasan yang paling besar di tengah keletihan, satu sinkronan tubuh dan jiwa yang rasanya pengen terus membaca firman Tuhan, mempersiapkannya. Tapi hal yang saya syukuri ketika di pelayanan itu Tuhan puas, saudara, dan itu cukup. Hal inilah yang saya pengen syukuri di hadapan Tuhan. Mengapa, saudara? Waktu Tuhan begitu puas, kita begitu puas sekali karena Tuhan puas. Saudara memiliki hati seperti ini kah? Saya harap saudara, jikalau ada kesempatan, saudara merasa saya pulang pergi ke gereja hari Minggu, saudara merasa saya tidak puas, saya perlu ikut persekutuan doa bersama saudara seiman. Saya tidak boleh menjadi egois. Saya tidak membiarkan hanya beberapa segelintir orang yang berperang dengan rohani dalam doa, hanya melayani. Lalu saya ada waktu harus saya pergi berdoa. Saya tidak pergi, saya tidak puas. Saya juga tidak puas kalau saya tidak saat teduh pagi-pagi. Saya juga tidak puas kalau saya tidak mencari wajah Tuhan terlebih dahulu. Saudara, apakah saudara mengalami itu? Kalau saudara tidak puas akan keadaan seperti ini, berbahagialah saudara. Karena saudara miskin di hadapan Allah. Dan saudara akan mencari kebenaran firman Tuhan. Saudara akan mencari satu jalan yang benar, di mana firman Tuhan menjadi dasar kebenaran yang sejati dalam hidup saudara. Dan kiranya firman Tuhan ini menolong saudara dan menguatkan saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdiam diri sejenak, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Melalui pembelajaran neraka yang Yesus ajarkan pada kita hari ini, kita boleh mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah kita merasa di dalam kerohanian yang stagnan, yang kita merasa puas kalau tidak baca Alkitab, kita puas kalau tidak berdoa, kita puas kalau kita merasa mendapatkan popularitas, kita puas kalau kita merasa hanya kekayaan untuk bagi diri kita sendiri, dan kita puas jikalau kita sudah mencukupi hidup yang seperti dalam dunia ini. Saudara, dunia ini tidak akan memuaskan hati saudara, karena hati saudara begitu dalam melampaui alam semesta ini. Hanya satu yang bisa memuaskan saudara, ketika saudara puas seperti Abraham di dalam kisah ini. Dia melepaskan segalanya. Waktu itulah dia melepaskan, dia merasa miskin rohani. Dan dia mendapatkan kepuasan yang terbesar yang sejati. Karena dengan memiliki Tuhan, dia memiliki segalanya.
Apakah saudara puas ketika saudara sudah berulang-ulang kali tinggal di dalam dosa? Dan saudara tidak sadar saudara berada di ujung tanduk neraka. Saudara, hidup dan mati kita, siapa yang tahu? Kematian tidak memandang umur, kematian juga tidak memandang engkau sehat, sakit. Sewaktu-waktu kematian itu bisa menjemput kita. Selagi ada waktu, gunakan di dalam harta yang paling berharga Tuhan berikan pada hidupmu. Puaskanlah Tuhan. Karena itu disitulah kamu menemukan kepuasan sejati. Isilah hari-hari dengan satu kepuasan dan engkau memuliakan Tuhan. Sehingga kita boleh menikmati sukacita yang benar dan sejati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Engkau materaikan dalam hidup kami. Engkau menolong kami, Engkau menolong umat-Mu yang bergumul. Engkau mengingatkan kami, jangan biarkan kami melangkah terus Tuhan di jalan yang salah. Jalan yang terasa kami puas tanpa Tuhan. Panggil kami Tuhan dengan firman-Mu, dengan orang-orang yang Tuhan pakai, dengan orang-orang pakai untuk memberitakan Injil kepada kami. Karena neraka itu nyata. Dan tolong kami juga Tuhan, ketika kami sudah disegarkan firman, kami tidak puas dengan diri kami sendiri. Karena kami ingin puas ketika kami boleh menjadi berkat sebagaimana Bapak Abraham menjadi berkat. Biarlah juga boleh kami dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan bukan hanya kepada saudara kami, keluarga kami, tapi banyak satu kota demi kota, begitu banyak, begitu kota Kristen begitu gelap. Sejak misionaris sudah meninggal, firman Tuhan sudah begitu banyak pelencengan. Begitu banyak orang sudah di jalan yang tempat yang salah. Tuhan pakai kami di dalam kesempatan untuk tidak puas melihat kota yang ada dalam dunia ini. Kami ingin kota kerajaan Allah ditegakkan dalam dunia ini. Tanamkan itu dalam hati kami ya Tuhan. Ini doa kami, kasihanilah kami orang berdosa. Dan kami memohon dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dengar doa kami. Amin.